Seorang sopir truk tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak. Nober Palatin yang berusia 31 tahun sempat dinyatakan hilang sehari. Ia akhirnya ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian dada dan punggung serta terdapat luka di bagian kepala. Jasad korban dievakuasi ke Mimika melalui Bandara Moses Kilangin. Ketika tiba, jasad korban disambut puluhan warga suku Toraja, lalu jasad korban dikirim ke Toraja, Sulawesi Selatan. Nober Palatin bekerja sebagai sopir truk angkut pasir. Ia meninggalkan istri dan 2 orang anak di kampung halaman di Toraja. Penembakan terjadi ketika korban hendak mengangkut pasir di kawasan Kali Ilame, Kampung Wako. KKB kerap menyerang warga sipil yang sebagian besar pendatang. Dua kelompok warga yang mendulang di pendulangan rakyat Mil 29 Mimika hampir bentrok. Polisi langsung ke lokasi dan bertemu dengan pendulang, serta berusaha meredam emosi kedua kelompok. Keributan dipicu perebutan lahan. Salah satu kelompok pendulang mengklaim bahwa lokasi di Mil 29 adalah milik mereka. Beberapa warga yang sedang mendulang sempat ditegur dan diusir dari lokasi. Tindakan mereka memicu kemarahan warga. Polisi berusaha mendamaikan kedua kelompok dan meminta mereka membubarkan diri. Kedua kelompok akhirnya membubarkan diri. Polisi masih menyiagakan puluhan personel di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan. Seorang pengunjung RSUD Mimika berbuat anarkistis dengan merusak fasilitas RSUD. Salah satu pintu rumah sakit rusak sehingga pihak rumah sakit melaporkan kasus ini ke polisi dan meminta pelaku bertanggung jawab. Humas RSUD Mimika mengatakan salah satu pengunjung saat itu menjenguk istrinya yang sedang dirawat. Saat tiba di rumah sakit, diduga Hans dalam keadaan mabuk, ia memukul istrinya yang terbaring di dalam rumah sakit. Pihak rumah sakit sempat melerai, namun pelaku makin marah dan melampiaskan emosi dengan merusak pintu dan jendela rumah sakit. Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika Selasa kemarin berunjuk rasa menuntut tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang dibayarkan sebesar 3 juta rupiah dari sebelumnya 5 juta rupiah per triwulan. Dengan upah yang diturunkan ini, tenaga kesehatan kecewa dan mereka mengadukan nasib mereka dengan berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika. Anggota DPRD Mimika menerima aspirasi tenaga honorer, kemudian melakukan pertemuan dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan uang tambahan penghasilan pegawai untuk tenaga kesehatan saat ini menggunakan regulasi baru, sehingga dana TPP menjadi berkurang. Selain itu, Dinkes juga sudah bersurat ke Sekda, namun hingga saat ini belum juga dicairkan. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Mimika meminta dana tersebut secepatnya dicairkan, dan jika terjadi kendala, Dinas Kesehatan bisa berkoordinasi dengan Komisi C DPRD agar bisa diajukan pada anggaran perubahan atau APBD tahun depan. Sejumlah ruas jalan menuju Klamono, jalan yang menjadi poros penghubung dari Kabupaten Sorong ke sejumlah kabupaten tetangga, rusak dan berlubang. Jalan yang rusak menyebabkan kendaraan yang melintas berjalan lambat karena pengendara harus ekstra hati-hati karena rawan kecelakaan. Warga sudah lama mengeluhkan kondisi ini. Warga mendesak instansi terkait segera memperbaiki jalan rusak ini agar kegiatan ekonomi warga tidak terganggu, karena jalan poros ini merupakan urat nadi perekonomian. Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimika bekerja sama dengan karantina memperketat pintu masuk bandara dan pelabuhan. Saat ini memang belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Mimika. Kendati demikian, Dinas Kesehatan tetap waspada mengantisipasi dengan melakukan pengecekan hewan ternak di kampung-kampung. Sejauh ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah mengambil sampel dari hewan ternak yang didatangkan dari luar Mimika, namun belum terindikasi terserang penyakit. Selain itu, pengecekan juga sudah dilakukan terhadap daging sapi yang dijual.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah bekerja sama dengan pihak karantina untuk terus melakukan pemantauan di setiap pintu masuk guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan. Penyakit mulut dan kuku sapi tidak menular ke manusia, sehingga warga diminta tidak perlu khawatir. Penyakit ini biasanya menyerang hewan berkuku seperti sapi, kambing, atau babi. Bupati Manokwari, Hermus Indau, melihat kondisi Pasar Wosi, Manokwari pasca kebakaran. Dalam sidak tersebut, Bupati menemukan banyak bangunan liar yang berdiri di badan jalan, sehingga pasar terkesan semrawut. Bupati bahkan sempat geram ketika mengetahui sebagian bangunan liar di badan jalan tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Ia memberikan batas waktu 1 minggu untuk membongkar seluruh bangunan liar tanpa izin tersebut. Untuk menampung pedagang, Pemda berencana membangun pasar sementara. Tim Laboratorium Forensik Polda Papua Barat saat ini tengah menyelidiki kebakaran Pasar Wosi, Manokwari. Tim forensik melakukan identifikasi di sejumlah titik, termasuk 3 toko sembako dan 1 bengkel yang ludes terbakar untuk mengetahui penyebab kebakaran hebat. Tim Lab 4 selama 1 jam melakukan olah TKP dan mengambil sampel arang dan kabel listrik, serta beberapa barang bukti lain untuk diuji secara ilmiah di Laboratorium Forensik Jayapura. Hasilnya baru akan diketahui 1 hingga 2 pekan. Pekan lalu, Pasar Wosi di Manokwari ini terbakar hingga menyebabkan 300 kios ludes. Pemerintah Kabupaten Mimika mengurangi jumlah tenaga honorer yang bertugas di sejumlah OPD Februari lalu. Kebijakan tersebut berdampak pada 256 tenaga honor di Dinas Kesehatan Mimika yang kini terpaksa menganggur karena harus dirumahkan. Dinas Kesehatan Mimika sejauh ini telah berkoordinasi dan akan berusaha kembali mempekerjakan ratusan tenaga kesehatan tersebut. Saat ini, nama-nama 256 tenaga honorer Dinkes telah diajukan dan hasilnya masih menunggu surat keputusan Bupati. Tahun ini arus mudik di Pelabuhan Sorong, Manokwari tercatat mengalami peningkatan tajam dibanding tahun lalu. Meski meningkat, perjalanan arus mudik dan balik di Pelabuhan Sorong berlangsung aman dan lancar. Rabu kemarin, posko angkutan lebaran di Pelabuhan Sorong resmi ditutup. Dari catatan KSOP Sorong, kenaikan arus mudik sebagian besar adalah pemudik yang pulang ke wilayah Maluku, Makassar, dan Pulau Jawa. JC Julita Piri selaku Kepala KSOP Sorong mengatakan, tahun ini kenaikan arus mudik di Pelabuhan Sorong mencapai 48%. Selama pandemi, pemerintah menutup perbatasan untuk mencegah arus mudik selama Lebaran. Ratusan orang yang mengatasnamakan solidaritas masyarakat adat, peduli demokrasi hukum dan HAM berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonomi baru serta menuntut pemerintah pusat mencabut penyaluran dana Otsus Jilid 2. Ratusan orang berunjuk rasa dengan berjalan kaki dari Kampung Yapan menuju ke kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengunjuk rasa menilai pemerintah pusat serius membentuk daerah otonomi baru. Namun di sisi lain, pemerintah tidak serius menangani masalah hak asasi manusia di Papua, seperti membatasi kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pengunjuk rasa juga mendukung penuh Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga yang melakukan uji materi terkait rencana pemekaran Papua menjadi 4 provinsi. Mereka juga meminta pemerintah pusat membuka akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat. Pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Yapen Yohanes Raubaba. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka dan akan membahasnya sesuai mekanisme di DPRD. Usai berunjuk rasa, ratusan pendemo membubarkan diri dengan tertib dan aman. Penjual buah keliling di Mimika mengeluhkan omset yang terus menurun. Yanto, salah satu penjual, mengatakan
beberapa bulan ini omset yang diperoleh dari hasil penjualan buah menurun. Menurutnya, hal itu disebabkan penjual buah di Timika saat ini marak menjual buah dari berbagai daerah yang diangkut dengan kapal laut. Walaupun menurun, ia tetap bertahan dan menjual buah dengan berkeliling kota. Yanto menambahkan stok buah jambu kristal lagi kosong dan belum adanya pasokan dari luar. Sedangkan untuk jambu kristal lokal belum dipanen oleh petani. Sejumlah pedagang saat ini hanya menjual beberapa jenis buah, yakni buah mangga madu serta jeruk manis lokal. Hingga saat ini hepatitis akut belum terdeteksi di Kabupaten Mimika. Seperti diketahui, penyakit ini sudah menyebar di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Sejauh ini, Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan dan meminta masyarakat tetap waspada. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan penyakit hepatitis akut ini berbeda dengan hepatitis A yang umum terjadi. Hepatitis A kerap menyerang hati atau liver akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol dan lain sebagainya. Sedangkan virus hepatitis akut merupakan peradangan dan terjadi dalam waktu singkat. Hepatitis akut sebagian menyerang pada anak-anak. Virus ini menular melalui pencernaan dan nafas. Dinas Kesehatan meminta warga Mimika agar menerapkan pola hidup sehat dan higienis agar tidak tertular. Polres Mimika bersama Dinas Kesehatan terus menggelar vaksinasi COVID-19, walaupun kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika menunjukkan tren menurun. Vaksinasi dilangsungkan di halaman kantor Polres Mimika. Posko ini melayani vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga. Dan sebagian besar warga yang datang menerima suntikan vaksin dosis ketiga. Dari 29 kabupaten, Mimika berada di urutan kelima dengan capaian vaksinasi tertinggi. Sejauh ini, untuk vaksinasi dosis ketiga di Mimika baru mencapai 20% dari target yang ditetapkan. Kabupaten Mimika sendiri merupakan salah satu kabupaten yang dinilai berhasil meredam kasus COVID-19. Saat ini Kabupaten Mimika 0 kasus COVID-19. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.